Hai guys, welcome back to my video. Hari ini kami mau pergi ke Jawa. Dan oke guys, kita lanjut gas dulu naik motor kita. Dan ini kita bertiga ya guys, aku, suami sama anak aku. Jadi kita naik motor Matic ke Pelabuhan Makassar. Dan tada, ini dia jalanannya dan rame banget ya guys. Jadi harus hati-hati juga. Kita bawa satu motor, 2 helm, penumpangnya 3. Dan ini dia lokasinya. Oh ya guys, sebelum itu kami cari tiket kapal DLU itu di kantor cabangnya yang ada di Pasar Butung. Jadi di Pasar Butung itu ada kantornya guys. Jadi saya beli tiketnya di situ ya. Dan kami milih DLU ferry untuk kamarnya itu kami pilih kamar kelas 2. Nama kapalnya itu Dharma Kencana 7 guys. Dan kami beli tiketnya itu jauh-jauh hari sebelum keberangkatan ini. Jadi sekitaran 1 bulan sebelum kami berangkat kami sudah cari tiketnya guys. Karena kalau kamar kelas itu jarang banget ready di aplikasi. Nah ini dia lokasi di Pelabuhan Makassar ya. Di sebelah kiri aku itu sudah laut, sudah pelabuhan. Nah kita terus aja guys. Dan kita lewati jalur pelabuhan. Nanti ada satu gerbang utama yang pertama, tapi kita bukan lewat situ ya guys. Kalau kita naik motor kita harus lewat gerbang kedua. Nah ini dia penampakan gerbang kedua. Jadi kalian lurus-lurus aja dari gerbang pertama sampai ketemu gerbang ini guys. Nah ini dia, aku masuk lewat sini. Kalau untuk kendaraan yang mau naik kapal harus lewat sini ya. Jadi ini aku masuk, ada gate-nya juga. Jadi nanti kita ambil karcisnya dan lanjut saja jalan terus aja guys. Nanti ada tikungan ke arah kanan dan kita lewat situ guys. Nah mobil-mobil yang di sini juga nantinya akan naik ke kapal guys. Jadi memang harus lewat gerbang yang kedua. Kalau kalian lewat gerbang pertama itu nggak bisa langsung ke kapalnya. Jadi kalau untuk angkutan yang mau naik ke kapal harus lewat di gerbang yang kedua guys. Untuk tiket harga yang kami dapat untuk orang dewasa itu 520.000 per orang di kamar kelas 2. Dan untuk tiket anak-anak itu harganya kena 405.000 guys di kamar kelas 2. Dan untuk kendaraan motor sendiri itu juga dikenakan tarif sekitar kurang lebih 650.000 ya waktu aku ini. Nah ini belok ke kanan, ini belok aja guys. Ini belok aja, nanti ada jalan ini masuk ke sini, kita menuju ke kapalnya langsung guys. Jadi habis belok ke kanan kita belok ke kiri. Nah nanti kita terus aja sampai ketemu sama kapalnya. Jadi guys, untuk total keseluruhan biaya kami bertiga naik motor sama motornya juga itu kurang lebih 2.100.000-an. Nah untuk harga itu kan berubah-berubah guys, tergantung tanggalnya. Jadi kurang lebihnya segitu guys, bisa naik bisa turun tergantung tanggalnya. Nah kebetulan kita habis segitu 2.100.000-an untuk 3 orang 1 motor. Nah kalau sudah ketemu kapalnya guys, nah ini dia kapalnya, kita belok aja ke kiri. Habis masuk gate nanti ada satpam, kita masuk aja lalu kita belok ke kiri. Sampai ketemu ini kapalnya. Nah ini kapalnya yang akan kita naiki guys, namanya DLU Ferry Dharma Kencana 7 jurusan Makassar ke Surabaya. Karena kapalnya ini belum dibuka untuk penumpang, jadi kita harus ngantri nunggu di sini. Nah ini mobil-mobil sama truk juga ngantri untuk masuk guys, karena posisinya belum dibuka kapalnya untuk masuk penumpang. Jadi kami tunggu di sini. Dan di sini tempat nunggunya untuk yang motor. Ini suasananya hari ini yang kita mau naik, suasananya cerah alhamdulillah. Jadi kita mau masuk ke kapal ini, kapal Dharma Kencana 7 dan lewat laut tujuan ke Surabaya. Ini gerbang masuk untuk kendaraan ya guys. Jadi pintunya sebelah sini yang di belakang. Jadi pintu belakang ini buat masuk ke kapalnya. Jadi nanti semua angkutan, semua motor, mobil ataupun truk itu naiknya masuk lewat pintu ini. Dan sebelum naik kami dicek tiketnya di sini dan kami dikasih gelang
untuk tanda bahwa kita sudah fix masuk gitu guys. Nah ini dia, kita akan masukkan motor kita. Kita nunggunya lumayan agak lama guys, tapi it's okay karena bisa ditolerir dengan makanan. Dan ini kita masuk ke sini melewati petugasnya dan kita diarahkan untuk memarkir motor yang kita bawa, naik ke arah sini. Jadi kita naik aja guys, naik nanti di atas itu ada tempat untuk parkir motor kita. Dan banyak juga petugasnya yang mengarahkan, jadi jangan bingung. Kita bisa bertanya atau menyapa. Untuk motor parkirnya di sini ya guys. Nah, aku kasih lihat dulu. Untuk motor kita kebetulan disuruh parkir di sini yang ada penjaganya itu. Jadi kita turun di sini. Dan motor sudah kita parkir, waktunya kita naik ke atas kapal. Cari aja pintu ini guys yang ada tulisan eskalator. Jadi kita lewat situ. Nah, lewat pintu ini dan kita masuk saja ke lorong ini ya. Dan kita nanti langsung naik ke liftnya. Dan ini dia liftnya. Jadi kita naik, ini lift cukup untuk 1 orang. Jadi harus hati-hati ya kalau bawa barang bawaan yang banyak. Jadi harus hati-hati. Nah ini kita bertiga bawa carrier 1, backpack 1, sama tas jinjing 1. Karena lumayan bawa banyak karena ada anaknya. Jadi kita masuk lewat jalan ini guys. Nah kita naik ke sini dan cukup bagus ya karena yang lalu-lalu kita naik kapal tidak secanggih ini sih. Jadi sangat memudahkan kalau kita bawa barang yang banyak, jadi nggak capek. Dan kita sampai di lobby guys. Ini adalah lobby tempat menunggu. Jadi kondisi kapal waktu kita masuk masih sepi guys ya, karena kami duluan nih masuknya. Kalau untuk naik kendaraan biasanya duluan masuk. Nah jadi penumpang lain masih antri tiket di gedung, kami bisa langsung masuk. Nah ini keadaan lobby saat kita masuk ke sini masih sangat sepi dibilang ya. Jadi masih bisa lah jalan ke sana ke sini. Dan ini lagi mau ambil kunci kamar di lobby sebelah sini ya guys. Ini resepsionis. Jadi kalau kalian beli tiket ekonomi atau ekonomi non-seat, kalian bisa upgrade kamar, bisa upgrade tempat. Di sini tempatnya kita bakal nambah biaya. Nah ini jenis-jenis kamarnya ada kamar VIP, kamar kelas 1 dan kelas 2. Nah ini gelangnya sih katanya untuk antri makan guys. Ada fasilitas charger HP gratis di sini ya guys. Ini adalah kafenya, jadi ada kafe di sebelahnya lobby. Bisa ambil air es batu gratis dan air panas gratis. Ini marketnya, kalau kalian mau beli kebutuhan sehari-hari bisa banget di sini ya. Ada juga ruang khusus untuk merokok ya di sebelah ini, di sebelahnya kafe. Sempetin juga guys beli jalangkote ataupun beli jajan kue khas Makassar dulu di penjual yang masih ada di atas kapal, karena kalau kapal berangkat mereka juga sudah turun. Ini dia lorong untuk kamar kelas 2 yang kami dapat. Jadi kami masuk lewat lorong ini dan ada beberapa kamar satu lorongnya guys. Kebetulan masih sepi ya. Jadi kami lewat lorong ini untuk menuju ke kamar kami. Kebetulan kamar kami kamar 303. Jadi kamarnya di sini. Nah, untuk kamar kami dapat kamar kelas 2. Penampakannya seperti ini. Ada 4 kasur dan 2 lemari. Nah, jadi semuanya serba ada karpetnya ya untuk lantai di kapal ini. Jadi lebih bagus aja gitu. Jadi untuk di kamar kita sudah dapat bantal ya. Jadi ada kasur, ada bantal, sudah disprayin juga kasurnya. Cukup bagus ya, seperti di hotel guest house yang ekonomis. Nah, ini untuk lemari isinya pelampung. Jadi kita di sini akan bermalam selama 1 malam, 2 hari 1 malam. Dan di atasnya bantal itu ada lampu tidur ya guys, bisa dinyalain. Ada gantungan juga. Nah untuk naik ke atas kasur pakai tangga ini. Dan itu meja belum kami tata.
Dan ini kondisinya ada lampu tidur, ada televisi, ada air mineral gratis, sama ada jemuran ya. Nah, ada televisi juga, air mineral. Terus ada menu-menunya juga kalau mau order di cafe. Cafe ya, kok cafe, restoran ya. Ini remote-nya. Jadi kalau kalian mau makan juga bisa itu order di restorannya. Ini lampu bisa dikasih nyala begini. Nah, jadi lebih estetik ya. Ada cermin, ada gantungan, lumayan buat ngaca. Dan ini jemuran handuk, jadi bisa berempat satu kamarnya. Dan ini lampunya nyala. Kita cek-cek dulu guys fungsinya. Kamar ini sudah ada AC-nya guys ya, jadi kayak AC pusat gitu. Jadi nggak bisa dikecilin AC-nya guys. Dan kedinginan banget sih. Saya semalam di sini tuh bener-bener kedinginan karena AC-nya itu dingin. Jadi harus bawa kaos kaki guys kalau nggak mau dingin ya. Nah, ini kasurnya lumayan empuk juga. Ya lumayan lah guys untuk liburan. Bisa se-happy itu naik kapal ya, karena private. Untuk kamar mandi di kelas 2 itu di luar guys ya. Jadi kalau kamar mandi itu adanya di kelas 2. Jadi kalau mau mandi bisa keluar kamar gitu. Dan kamar mandinya juga nggak jauh sih dari lorong tempat saya tadi. Ada kamar mandi di banyak tempat, jadi kalian bisa mandi atau bisa ke toilet di banyak tempat juga. Tinggal dipilih. Ada peta yang ada di kapal, kalian bisa cek petanya ya. Sebelum kalian berkeliling cari apa yang mau dilihat, cek dulu di peta karena ada semua di petanya. Nah, ini kita coba jalan-jalan sebelum kapalnya berangkat. Kita coba jalan-jalan ke atas. Kebetulan ini kami dapat kamar di lantai yang lurus di lobi ya. Lantai berapa tadi? 2 ya. Karena kan bawah pakai motor. Nah, atasnya itu kan sudah lobi. Nah, ini kita jalan-jalan dulu. Mau lihat-lihat ada apa aja. Nah, ini di deck 7 ya. Oh, berarti tadi lobi itu deck 6 guys. Nah, ini karena deck 7 di sini. Ini banyak lukisan yang mewah banget lah kapalnya guys. Lumayan lah, keren. Nah, ini dia tangga. Jadi tangganya mewah juga. Ini masih sepi kondisinya guys ya. Jadi ini ruangan, banyak ruangan. Nah, untuk ruangannya di mana kalian bisa lihat papan nama ya. Nah, ini ada juga kamar mandi di sini khusus toilet wanita. Ada juga kamar mandi di sini. Untuk kamar mandinya banyak juga sih guys. Nanti aku cek yang di tempat lain ya. Ini kamar mandi wanita yang di deck 7, jadi cuma satu aja sih. Ada juga toilet wanita yang banyak tapi di deck lain, jadi nanti kita cek-cek lagi di sana supaya buat wawasan teman-teman. Nah, ini dia, kita jalan lagi mau lihat-lihat ke atas ada apa di atas. Nah, kita naik lewat tangga ini. Semuanya serba ada karpetnya ya untuk lantai di kapal ini, jadi lumayan kayak keren aja gitu kan, karena sudah ada karpetnya ya. Jadi ini baru banget kita naik kapal ini. Dan ini ada lift, tapi sayangnya liftnya nggak bisa dipakai untuk umum, jadi hanya untuk kru atau pegawai kapalnya aja ya. Jadi ini ada lift sih, cuman nggak tahu ada tulisan nggak boleh pakai, jadi kita nggak bisa pakai gitu. Jadi kita terus aja. Dan ini adalah tempat untuk, ini juga toilet guys. Nah, ini juga ada toilet lagi, banyak kok toiletnya, jadi jangan worry. Nah, ini ada tempat ruang saji sama ruang makan. Nah, ini view-nya dari sini guys, cantik banget. Ini sebelum kita berlayar ya. Nah, ini ke kiri ini restoran ya. Ada juga potong rambut tuh di atas kapal, jadi kalau mau potong juga bisa. Ini kita masuk ke restorannya. Di restoran ini banyak menunya ya, ini khusus restoran,
Jadi di restoran ini kita bisa cari-cari makan kalau lapar ya di sini. Nah, di sini nih guys tempatnya. Oke, nanti aja ya kalau mau beli makan kita nanti aja karena kita mau lanjut lagi lihat-lihat di kapalnya ada apa lagi. Nah, ini ada pintu keluar, kita keluar aja karena sepertinya ada sesuatu di luar yang kita belum tahu. Dan di kapal ini banyak juga permainan anak-anaknya guys. Nah, ini kursi-kursinya, kursi tunggu di luar. Jadi keren banget lah guys gitu. Jadi lumayan lah kalau untuk bermalam 2 hari 1 malam itu nggak bikin pegel, nggak bikin sakit, nggak bikin pusing lah gitu. Jadi kita pengennya sih pergi bepergian itu dengan cara happy gitu, jadi seneng gitu guys ya, hitung-hitung sekalian liburan lah ya. Dan ini untuk tempat bermain kebetulan masih kosong ya, untuk taman bermainnya masih cuman 1 aja karena mungkin masih dibersihkan ya guys. Jadi kebetulan ternyata ada juga tempat bermain di sebelah kiri kapal, sebelah lainnya kapal ya. Jadi tempat bermain ada 2 di sisi kiri dan di sisi kanan kapal. Jadi kita coba lihat ke sana ada tempat bermain lagi atau tidak. Jadi kita lihat di sebelah situ ada tempat bermain ternyata guys. Dan ini dia penambahan tempat bermain. Jadi kalau anak lagi boring bisa banget dibawa ke sini guys. Nah, di sini bisa bermain di sini, sekedar naik perosotan atau bermain bisa di situ. Nah, ini penampakan di atas ya guys. Di atas seperti ini, banyak kursi-kursi sih. Jadi kalau mau melihat suasana di atas kapal boleh banget ke sini. Nah, ini kita terus aja guys, kita kepo ya. Nah, ini dia tempat jalanan yang kami lewat sini tadi. Nah, gerbang utama di situ itu tempat parkir. Nah, tempat parkir tadi di situ. Nah, di situ tuh kita parkir motor. Yang mau masuk tadi di situ. Jadi kita posisi sudah di atas dan kita mau berangkat jam 7 malam. Untuk jadwalnya di kapal di tiket itu jam 7 malam. Jadi nanti kita tunggu aja apakah jam 7 malam fix berangkat atau bagaimana ya guys. Ini kita lanjut cari jalan lagi. Nah, sampingku ini ternyata restoran guys. Nah, kalau jalan-jalan terus lagi ketemulah sama pintu kalau mau ke musola. Jadi kalau mau ke musola lewat pintu ini kalau posisi dari atas ya, tapi kalau dari bawah bisa lewat bawah juga sih. Nah, kebetulan kita karena lagi di atas, kita kepoin aja semua pintu ya kan. Karena kalau nggak gitu nggak mengerti guys. Saking banyaknya pintu yang bentuknya tuh mirip-mirip gitu loh guys. Jadi kita kesini, ini kita turun karena kita dari atas, kita turun menuju ke bawah dan sebelah kanan kita itu adalah musola. Jadi kalau buat teman-teman yang muslim mau sholat bisa banget sholat di sini guys. Nah, ini musolanya ada di pintu sebelah sini. Dan untuk kiblatnya berganti-ganti sesuai arah kapal ya. Jadi nanti ada informasi soal itu. Nah, ini ada mukenahnya juga kok guys di sini. Jadi buat kalian yang lupa tidak bawa mukenah, sudah disediakan mukenah di sini. Ada juga sarung dan sajadah. Nah, ini kondisinya di musola yang lumayan cukup bagus ya untuk tempat beribadah. Dan kalau kita buka di pintu depan musola ini adalah ruang ekonomi 6. Kalau nggak salah ini ruang ekonomi 6 seperti ini guys. Jadi tempat tidurnya ada di atas dan di bawah. Ini kalau tidak salah ruang ekonomi 6 ya. Jadi seperti ini. Nah, ini masih sepi banget karena memang penumpang yang lain masih antri tiket guys. Antri cek tiket di gedung. Jadi karena masih kosong kami review dulu ya. Jadi ini tempatnya ada busanya, kasur ya.
ada sekat-sekatnya begitu. Jadi di atas dan di bawah. Ruang ekonomi di kapal Dharma Kencana 7 ini ada banyak ya guys. Ada ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, dan setiap nomornya itu beda-beda guys bentuk kasurnya. Dan infonya sih kalau di ekonomi itu tempat tidurnya itu milih siapa cepat gitu sih. Jadi siapa yang cepat pilih tempat, disitulah dia dapat gitu katanya sih guys. Cuman kebetulan karena kami bukan ekonomi jadi nggak tahu sih apa pada kenyataannya bagaimana ya kan. Nah ini kita muter-muter lagi mau cek di tempat lain. Kita cari jalan keluar lewat di sini. Ini ada cermin juga guys, ada tempat sampah. Lumayan bersih guys untuk kapalnya. Nah ketika kami keluar, ternyata keluarnya di tangga ini di tengah. Jadi kapalnya ini tidak terlalu besar, jadi masih bisa diputer-puterin lah. Nah ini kita mau beli makan dulu guys ya, karena buat cemil-cemil aja. Ada banyak menu di sini dan harganya lumayan murah guys, karena ada rawon, ada bakso, ada mie dan lain-lain guys. Nah kalian bisa pilih aja menunya. Kebetulan ini saya beli makan bakso. Bakso segini harganya juga lumayan murah. Kalau tidak salah 15.000 deh. Pokoknya murah lah, masih terjangkau. Nah ini untuk toilet ya. Toilet di lorong kamar 2, lorong kamar kelas 2 di toilet yang akan saya gunakan. Tapi ini bukan kamar mandi ya, khusus toilet untuk buang air kecil dan buang air besar. Karena ada sendiri guys untuk kamar mandinya. Dan tapi kalau mau mandi di sini juga boleh-boleh aja sih, karena ada shower, cuman nggak tahu berfungsi atau enggak. Nah ini aku bawa laptop, juga bawa headphone, jadi bisa buat nonton Netflix ya. Karena saking enaknya, jadi lumayan bisa nonton Netflix. Ini aku kepoin guys di kamar ekonomi 1. Iya, ekonomi 1 kalau nggak salah. Ini bentuk kamarnya seperti ini. Jadi ada sekat-sekatnya lain dari tadi ya. Ini bentuk kamarnya sih ada sekatnya, terus kasurnya sendiri-sendiri, dan ada juga tangga untuk kasur yang di atas. Jadi yang ini juga lumayan oke lah, nggak begitu yang rame. Nah sambil nunggu kapal berangkat, aku nonton Netflix dulu guys. Karena ternyata kapalnya itu nggak berangkat pas-pas jam 7 gitu guys. Jadi itu kalau nggak salah tuh sampai aku ngantuk sampai jam 11 malam atau jam 12 malam kapal itu baru berangkat guys. Jadi aku tidur-tiduran aja sambil nonton Netflix ya guys. Nah setelah kapal berangkat guys, malam itu kan berangkat, aku sudah tidur, sudah tepar karena lelah banget. Nah ini adalah pemandangan pagiku guys. Besoknya ternyata sudah di atas laut ya kan, nggak tahu di tengah-tengah laut intinya lah. Jadi aku lihat-lihat dulu sambil natain make up aku ya kan, nanti habis mandi maunya make up gitu. Jadi ya sambil itu lihat-lihat aja pemandangannya supaya nggak boring. Nah ini ada gorden, jadi gordennya bisa dibuka bisa ditutup guys. Jadi kalau kalian silau bisa ditutup, nanti kalau mau lihat pemandangan juga bisa dibukain. Jadi pemandangannya bagus banget guys, karena memang di atas laut. Aku sukanya tuh ada kacanya itu guys. Nah ini dapat makan. Untuk makan kamar kelas 2 kita diantar ya. Jadi ada yang antar makanannya, jadi nggak perlu ngantri guys. Kalau kamar ekonomi tuh ngantri, kalau kamar kelas 2 itu diantar. Nah ini dia suasananya, bagus banget. Di atas kapal bisa lihat, jadi viewnya itu bener-bener kelihatan banget dari kaca kita gitu guys. Nah ini untuk anak-anak ya, makan anak-anak ini ada apa ya, ini nasi goreng sama nugget gitu guys. Ada jelly, dikasih jelly juga. Jadi lumayan lah ya. Dan ini yang aku bilang guys, ini adalah kamar mandi ya, khusus untuk orang mandi. Jadi nggak bisa beol di sini ya. Jadi ini untuk mandi, ada showernya. Jadi showernya lumayan, dan ini air hangat loh guys. Jadi keluarnya nih hangat. Jadi
wah keren banget sih. Aku jujur ini keren banget. Jadi bisa mandi di sini. Nah itu pemandangan laut udah di sana. Nah ini tempat untuk naruh baju segala macam. Ini juga banyak juga guys kamar mandinya, banyak ruangannya. Jadi kalau mau mandi bisa lewat ini ya. Ini tempatnya ada di lobby. Kalau dari lobby kalian ke kiri aja lurus-lurus nanti ketemu sama ruang mandi yang ini. Dan ada juga buat wastafel yang bagus banget ya. Dan kalau makan kalian bisa dapat makan lagi waktu siang ya. Siang. Jadi pagi dapat, siang ini dapat juga dikasih buah ya. Ada buahnya. Kadang kemarin dikasih pisang, ada juga dikasih melon, tergantung sih guys. Nah, makanannya cukup enak guys, ada proteinnya. Nah, sambil mengisi waktu luang di kapal, kita nonton Netflix dulu guys. Jadi jangan lupa persiapkan Netflix kalian supaya bisa dipakai di atas kapal karena akan sangat boring. Ini guys, kalau kapal sudah berangkat keadaannya semakin ramai seperti ini karena kalau ekonomi non-seat itu tempatnya di situ, di depan lobby situ guys. Jadi ngumpul di situ. Dan ini kita mau cari air panas ya. Air panas gratis ada di restoran yang bawah dekatnya lobby. Di situ ada air panas. Nah, sebelum cari air panas kita mau keliling-keliling dulu. Ini kamar kelas 1 guys ya. Jadi kamar kelas 1 di sini. Bedanya kelas 1 dan kelas 2 itu kalau kelas 1 itu makannya itu pakai piring guys, diantar pakai piring. Kalau kelas 2 pakai styrofoam yang kayak tadi aku videoin. Jadi kalau kelas 1 ternyata mereka itu pakai piring gitu guys. Tapi kalau soal menunya itu katanya sih sama aja. Ya, jadi bedanya itu dan selisih harganya nggak banyak sih. Hanya 50 ribuan lah, sekitar itulah guys selisih dari kamar 1 sama kamar 2-nya. Dan ini kalau sebelah kiri aku ini kan kamar VIP dan kamar 1 guys. Jadi nanti sebelah sini ini ada jalan menuju ke atas. Oh, bukan ke atas sih guys. Aku mau lihat dulu ke arah sini, ke tempat panggung orang nyanyi ya. Di sini ternyata tuh ada ruangan lagi untuk ekonomi, bagian ekonomi duduk guys. Ternyata itu di sini ekonomi duduk di sini dan ada panggungnya juga. Jadi kalau kalian beli tiket ekonomi duduk, kalian duduknya nanti di sini. Dan di sini banyak juga penumpangnya ternyata guys. Nah, di sini tuh banyak orang duduk di sini kan, banyak orang jadi penumpang di sini. Dan di atas ini suaranya kencang banget karena orang lagi dangdutan guys. Ya, ini dia kondisinya di depan panggung ya. Panggungnya ini ada orang nyanyi. Cuma kebetulan ini belum ada orang nyanyi sih. Jadi masih style musiknya aja kencang banget karena itu ada salon tuh. Nah, itu sound systemnya gede banget. Nah, itu kan. Jadi satu ruangan ini ada musik-musiknya. Tapi nggak tahu ya kalau lagi istirahat mereka ini stop musik atau enggak. Nah, pemandangannya lagi di kaca ini aku sudah tiba, sudah 30 jam berlayar. Ini sudah ketemu Pulau Jawa. Akhirnya kita sampai sekitar jam 4 subuh guys. Jadi jam 4 subuh ini kapal baru sandar di Surabaya ya. Ini jadi kita persiapan beres-beres barang-barang kita yang mau kita bawa. Jadi muka bangun tidur banget ini guys. Jadi harap maklum ya kalau agak burik banget karena habis tidur. Nah, ini kita keluar dari kamar masing-masing menuju ke parkiran. Jadi mau ambil motor karena kapalnya sudah sandar, jadi kita boleh turun. Nah, kita kembalikan kunci dulu guys ya. Jangan lupa rapikan lagi kamarnya dan kembalikan kunci ke resepsionis. Karena di resepsionis itu kita taruh duit 100 ribu guys. Jadi 100 ribu itu kayak buat
jaminan untuk kamar kalau kamar Anda kenapa-napa. Jadi kunci harus kembalikan supaya uang kita kembali. Jadi ini lobby keadaannya mau turun ya, sudah sangat berantakan karena memang di sini tempat untuk orang-orang yang non-seat tidurnya di sini gitu. Nah, kita tunggu sambil nunggu suamiku naruh kunci, kita tunggu di kursi ini dulu. Jadi kita tunggu di kursinya sambil selesai dicek ya. Jadi kita tunggu beberapa saat sampai kuncinya sudah kembali dan ke kamar dinyatakan oke untuk kita tinggal. Nah, jadi nanti kita bisa lanjut turun dari kapal. Nah, ini dia kondisinya guys. Orang-orang sudah mulai sibuk turun dari kapal karena ini jam subuh ya. Jam 4 subuh kita baru sandar. Banyak orang dari Makassar ke Surabaya. Tapi ini kondisinya waktu setelah lebaran ya guys. Jadi tidak begitu ramai. Nah, ini oke, udah dapat, kita pergi turun ke parkiran lewat sini guys. Nah, ini harus hati-hati karena rame banget kalau udah turun kayak gini, bisa rame, tapi nggak serame kapal aku yang sebelumnya naik guys, karena mungkin waktu itu aku waktu lebaran ya, jadi kondisinya itu kayak berdesak-desakan gitu, bikin sesak nafas. Alhamdulillah ini nggak desak-desakan sih ya. Jadi kita pelan-pelan aja naik eskalator turun untuk menuju ke parkir motor yang kita tadi parkir di situ kemarin ya. Jadi kita sudah 30 jam lebih guys. Jadi lama awal mau berangkat aja sih. Nah, sebetulnya ini di tiketnya itu tibanya jam 12 malam, tapi akhirnya kita tibanya jam 4. Jadi agak molor 4 jam lah ya. Tapi karena memang berangkatnya juga molor juga sih, harusnya jam 7 kita berangkat, kapal berangkat itu baru jam 11 malam atau jam 12 malam gitu guys. Jadi nggak harus, kalian nggak perlu buru-buru sih, jangan takut ketinggalan kapal gitulah istilahnya, kan bukan kayak pesawat gitu. Kalau pesawat kan jam sekian betul harus on time gitu kan, harus terbang jam segitu juga. Tapi kalau kapal ini enggak sih guys. Jadi kapal ini enggak kayak gitu. Jadi kalau misal di tiket itu jam 7, nah kalau berangkatnya itu belum tentu jam itu juga sih gitu. Jadi kayak ada molor-molor waktunya. Nah gitu. Ini aku tuh cari motornya guys, karena ternyata kan kita naik tadi kan masih kosong banget ya, nggak ada truk-truk begini. Nah, ini kita kebingungan nih, di mana kita taruh motornya kemarin. Nah kan, karena kondisinya udah beda lagi nih, banyak truk-truknya, jadi bingung di mana ya. Ternyata kita salah lantai guys. Nah, kita terlalu turun, jadi harusnya kita naik di lantai yang atasnya gitu. Jadi karena bingung ya, namanya orang nggak ngerti di mana ya taruh motornya. Terus kita coba tanya petugasnya, ternyata motor kita itu bukan di parkiran yang sini guys, tapi parkiran yang di atasnya gitu. Jadi ini sudah riweh sih, kayak sudah rempong gitu ya kan, karena saking panas banget di sini guys. Di tempat parkir ini di basement ya, kalau di mall namanya, itu panas banget. Jadi kayak harus buru-buru banget keluar gitu. Ternyata motor kita di sini di lantai yang atasnya. Jadi kita terlanjur ke bawah. Jadi kita naik lagi. Nah, ini banyak juga ternyata orang bawa motor guys. Jadi bukan 1-2 tapi lumayan banyak lah. Nah, ini kita orang-orang mau pulang juga naik motornya sendiri-sendiri. Kita cari motor kita di sini. Dan ternyata guys, lantai untuk tempat kita parkir ini nantinya akan dibuka untuk jalur turun kayak gini ya. Jadi buat yang naik motor harus cepet-cepet banget tuh ambil motornya. Jadi jangan jangan kelamaan di kamar atau di atas kapal. Harus cepet-cepet diambil guys, karena kita itu nunggu ya kan. Teman-teman yang lain yang bawa motor itu bener-bener nunggu kalian buat ambil motornya karena mau dibuka. Nah, ini sudah dibuka, jadi kita turun. Dan ini kita tuh nunggu orang yang
ambil motor terakhir itu bener-bener sumpah bikin jengkel banget guys, karena itu lama banget mereka ambil motornya. Jadi lantai itu nggak bisa dibuka gitu, jadi kita nggak bisa keluar cepet-cepet walaupun kita tuh sudah turun cepet gitu loh. Jadi minta tolong banget buat kalian yang bawa motor itu cepet-cepet turun ya. Kalau sudah ada pengumuman kapal sandar, kalian cepet-cepet deh siap-siap dan cepet-cepet ambil motornya. Jangan sampai motornya itu bikin orang lain nunggu untuk pintu ini dibuka gitu guys. Nah ini kita perjalanan sudah keluar kapal, jadi harus hati-hati juga karena rame banget orang turun kapal. Dan setelah turun kapal kita langsung aja terus lewat jalan ini, jalan pelabuhan Surabaya. Kita sudah sampai Surabaya guys, dan ini keadaannya masih subuh banget, jadi masih gelap gulita, dan ini jam 4 kalau nggak salah. Nah aku naik motor bertiga sama suamiku ke Surabaya. Jadi kondisinya seperti ini ya, kita subuh-subuh ya kan turun dari kapal. Nah orang-orang juga sama sih, bangun tidur langsung jalan gitu kan. Nah ini pelabuhan Surabaya, selamat tinggal. Nah kita ketemu besok lagi kalau kami mau balik ke Makassar. Insya Allah kami mau naik kapal ini lagi karena very recommended.